Selain di Kabupaten Bulukumba, aksi kekejaman Westerling menjalar hingga pesisir barat Sulawesi Selatan. Baru, Sopeng, Malimpung, Enrekang, dan Parepare tak luput dari kekejaman pasukan Westerling. Di Parepare, untuk memadamkan perlawanan para pemuda, pasukan Westerling menangkap dan membunuh dua raja pelopor perjuangan dari kerajaan Supa, yaitu Andi Makassau dan Andi Abdullah Baumasepe. Tak hanya raja, rakyat biasa yang melindungi keberadaan raja dan para pejuang juga dibantai oleh pasukan Westerling. Andi Monji, warga kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, masih terlihat sedih bila mengingat kebiadaban tentara Westerling menyiksa dan membunuh kakek dan ayahnya. Itu kekejamannya dulu Pak, itu Belanda. Karena semua rakyat yang ditembak yang tidak bersalah Pak. Hanya rakyat biasa saja yang begitu ditembak semua, dianggap ini. Ya kalau saya masih ingat Pak, masih sedih Pak, karena melihat saya punya kakek yang begitu umurnya bisa juga dianu sama tentara Belanda Pak. Itu yang merasa sedih. Tujuannya memang adalah untuk melakukan teror terhadap pemimpin-pemimpin dan rakyat Sulawesi Selatan untuk mengurangi semangat kejuangan. Sistem terornya apa? Dia datang ke satu desa, dia kumpulkan seluruh penduduk desa, lalu kemudian penduduk desa itu disuruh menggali lubang di mana mereka nanti akan duduk di pinggir lubang itu. Mana Baumasepe, Abdullah Baumasepe, mana Andi Matalata? Kalau mereka tidak menjawab dan tidak memberitahu, ditembak satu persatu. Nanti akhirnya seluruh orang ini karena tidak ada yang menjawab, mati semua. Gelombang teror Westerling di Sulawesi Selatan bukannya tanpa perlawanan. 28 Februari 1947 di Kabupaten Takalar terjadi pertempuran besar antara Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dengan tentara Westerling. Ranggong Daeng Romo, Jenderal LAPRIS, gugur dalam pertempuran ini. Di daerah Mandar yang kini sudah menjadi Provinsi Sulawesi Barat, pasukan Westerling juga mendapat perlawanan sengit. 1 Februari 1947, dua pasukannya tewas saat bertempur dengan Laskar Gapri 531 di daerah Talolok, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Itulah dua orang anggotanya meninggal, 103 orang baret merah itu dua yang meninggal di sana, dan saya itu baru ditarik pulang karena ketika itu banyak perlawanan dan mereka babi buta. Begitu kumpul rakyat di Galung Lombok, ditembak semua sampai habis, tidak ada yang selamat. Nah karena itu dikatakan bahwa Westerling itu membuat kejahatan dalam perang. Dia membunuh orang tanpa proses hukum. Meninggalnya pasukan Westerling membuat marah Wakil Komandan Operasi Khusus Pasukan Westerling, Stufkens dan Vermeulen. Rakyat Mandar yang sudah dikumpulkan ditembak secara membabi buta. Kemudian itu yang baru datang membawa kabar bahwa begini, ada surat besar saya bahwa ada peristiwa di Kampung Segeri Taroro. Peristiwa tembakan dengan gerombolan Belanda mati tertembak di sana. Kita punya komandan, dia bilang mati di sana. Makanya itu dia punya teman di sini mau nyapu, tapi Belanda juga yang mau nyapu. Jadi dapat kabar langsung di sini. Iya, cuma ditanyain mana Segeri Taroro, ada yang tunjuk itu, sudah tanpa tanya. Inosa itu dipraktik, Inosa cara menembak. Cara menembak begini, saya lihat ke sana, kan di depannya, terus begini.
In oorlog ben je geen normaal mens. Dan heb je de tijd niet om te piekeren of je moet handelen. Achter elke boom dreigt de dood. Daar moet je rekening mee houden. En zodoende vallen natuurlijk ook dikwijls onschuldigen. Daar ontkom je niet aan. Maar je moet het zekere voor een onzekere nemen. Sampai dengan 49 itu adalah melakukan kejahatan kolonial, kejahatan perang kolonial, memerangi orang yang sudah bangsa yang sudah menyatakan kemerdekaannya. Sekarang siapa mau? Bapak, ada bapaknya dibunuh sama orang lain tidak bersalah, maka bagaimana bapak tidak sakit hati? Lebih baik kita mati juga. Tapi apa boleh buat? Kasih mana si anak. Coba siapa mau dibayar bapaknya, mau saya bunuh bapakmu, saya bayar ke 1 miliar. Tentu kamu tidak mau, buat apa tuh uang? Dijamin itu uang berapa miliar itu, berapa bulan habis. Tapi kalau orang tua
seumur hidup di Jambi.